Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan Pak. Yang kami hormati Dewan Juri, Panitia serta para seperjuangan penyuluh adat agama Islam tingkat nasional tahun 2021. Tema kali ini kami akan paparkan adalah komunitas mu'alaf Kampung Tua, Desa Tetaban, Kecamatan Sepuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kita tahu adalah suatu permasalahan di Desa Tetaban ini, yang mana dalam sebuah komunitas, adanya komunitas di Desa Tetaban ini yang perlu pembahasan, perlu penyelesaian masalah, yang mana di Desa Tetaban ini adalah kurangnya pembinaan, kurangnya perhatian dari seluruh umat, dan kurangnya perhatian dari pemerintah, sehingga penduduk yang memeluk agama Islam di Desa Tetaban itu sendiri belum begitu tatanan kehidupannya yang seperti yang kita maksud adalah sesuai dengan syariat Islam. Ya, penduduk di sana masih mengikuti tradisi-tradisi adat yang berasal dari ajaran Islam. Ya, seperti halnya adanya penyuguhan minuman keras, ya, melakukan rutinitas adat-adat yang lainnya. Nah, inilah suatu permasalahan yang perlu kita bahas bersama. Desa Tetaban adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sepuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang luas wilayahnya 4.449 meter persegi, dengan penduduknya 305 jiwa, dengan perbatasan dari Desa Harapan, Desa Luluh, dan Kecamatan Pringkoso itu sendiri. Dikatakan kampung tua karena pernah didiami oleh seorang pangeran atau bangsawan yang bernama Pangeran Ketumpuk, ya, dengan letaknya sangat strategis, yang mana di tengah-tengah dari desa tersebut, ya, dikelilingi oleh sungai dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sepuku. Adapun penduduknya di sana adalah penduduk di sana 4.448 jiwa, yang mana dari segi keagamaannya itu adalah penduduk Desa Tetaban sangat heterogen, ya, toleransinya sangat kuat. Seperti pada acara-acara adat, penyuguhan makanan dari kaum muslimin, yang mana pelayanannya adalah kaum muslim itu sendiri, maupun kaum Kristen adalah pelayanannya kaum Kristen itu sendiri. Begitu juga dari segi kehidupannya adalah bercocok tanam, ya, dan berkebun. Sebagai apa? Untuk melengkapi kehidupannya, pandan dan pangan untuk keluarganya.
Desa Taban, Kecamatan Suku. Ada inovasi penyuluh di sini, ya salah satu ayat yang kita kutip pada dalam ayat dari surah At-Taubah ayat 60, yang mana di sini adalah bagaimana menggunakan hati mereka. Sebagai penyuluh adalah tergerak hatinya untuk melakukan pembinaan pada mu'alaf itu sendiri, agar supaya tatanan kehidupannya terarah sesuai dengan syariat Islam. Tentunya di sini adalah penyuluh melakukan atau membuat satu program yang namanya MCS, Mu'alaf Center Sepupu. Tujuannya adalah agar supaya kegiatan ini adalah terarah dan dikatakan sebagai kampung mu'alaf Desa Tetaban itu sendiri, dan menjadikan terorganisir daripada program itu sendiri dari seluruh mu'alaf yang ada di Kecamatan Suku. Dan tentunya ada kerjasama dengan lintas sektor, baik dari PKK, Muspika, ataupun Basnas itu sendiri dengan bersama dengan UI. Inilah foto kegiatan kami ketika pendampingan dan pembinaan bersama dengan lintas sektor, adanya pembagian sembako, adanya bantuan dari Basnas sendiri sebagai kepeduliannya, yang mana Basnas Kabupaten Nunukan merupakan membentuk Mu'alaf Center, Basnas Mu'alaf Center Kabupaten yang selama ini ada kerjasamanya dengan penyuluh agama Islam itu sendiri, dan termasuk adanya pembinaan dari tim penggerak PKK dan pembagian masker. Aksi jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi, kita tahu suatu tantangan bagi kami sebagai penyuluh agama Islam ketika masuk Desa Tetaban. Ya, kita dapat melalui dengan jalur perkebunan yang kurang lebih 5 km kita tempuh menuju Desa Tetaban. Yang kedua adalah adanya melewati dengan jalur poros provinsi atau jalur perkampungan yang hasil terbatu kurang lebih 2 km, yang mana menjadi tanggung bagi kami adalah ketika musim hujan atau adanya hujan yang secara mendadak, tentunya kami ini menjadi kendala, di mana tanah yang merah, berlubang, dan bisa licin sehingga bisa menyebabkan kita jatuh ketika kita mengendarai. Dan inilah salah satu akses utama masuknya Desa Tetaban adalah adanya jembatan menggantung yang namanya Kasingo Kunsio, yang panjangnya 80 km dan lebarnya 1,5 meter, yang dibangun pada tahun 2008. Yang kedua, salah satu tantangan bagi kami sebagai penyuluh agama yang masuk di Desa Tetaban adalah bagaimana jaringan di sana tidak ada. Ya, yang mana saat ini adalah perlunya pada zaman teknologi sebagai penyuluh untuk menge-share, menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada penyuluh agama, kepada mu'alaf Desa Tetaban itu sendiri, yang mana para mu'alaf Desa Tetaban pada umumnya memiliki HP Android. Namun inilah kendala bagi mereka untuk mencari signal, perlu mencari tempat yang tinggi, bahkan mendaki ke gunung atau memanjat pohon. Tantangan berikutnya bagi kami adalah kurangnya daya serap para mu'alaf. Kita tahu bahwa penduduk mu'alaf di Desa Tetaban itu adalah 400 lebih. Yang mana di sini pada poin pertama dan kedua adalah tidak adanya sekolah. Berarti rata-rata di sana penduduk tidak pernah sekolah. Sehingga inilah menjadi tantangan dan kendala pada kami ketika kami melakukan komunikasi kepada mereka, karena mereka tidak tahu bahasa kami, dan mereka pun kami pun tidak mengetahui bahasa mereka, karena kejungnya dialog dia masih dialek suku agama, sehingga ketika kita mendampingi kepadanya adalah itulah yang menjadikan tantangan bagi kami. Namun alhamdulillah, ya pada pembinaan ini, ya tahap demi tahap, ya dari 12 mu'alaf yang ada di Desa Tetaban, alhamdulillah dapat menyerap dan dapat
mengenal huruf hijaiyah yang kami berikan. Ada pencapaian sebagai penyuluh agama Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa penyuluh agama Islam itu masuk di Desa Taban sekitar tahun 2008 hingga 2012. Kita lihat pada tahun 2008 di sini, ya, materi yang kami sampaikan adalah materi dasar fikih, bagaimana itu sholat, bagaimana itu rukun Islam, bagaimana itu cara berwudu, bagaimana itu jadwal, dan bagaimana itu doa sehari-hari. Begitu pula dengan baca tulis Al-Quran, bagaimana pengenalan huruf hijaiyah, bagaimana tanda-tanda baca Al-Quran, bagaimana dia bisa menyambungkan 2 huruf, 3 huruf menjadi kata. Kita lihat pada tahun 2008 ini, akhir 2008, alhamdulillah dapat tercapai 10%. Namun di sini pada umumnya mu'alaf itu adalah Islam sekedar Islam, tidak tahu apa itu hukum Islam, apa itu Islam, apa itu puasa, apa itu zakat. Namun di sini sebagai penyuluh tidaklah surut bagi kami, semangat bagi kami di perbatasan Desa Taban bahwa mu'alaf itu butuh pembinaan, dan alhamdulillah ada penerimaan, dan tentunya ada yang tidak cocok dengan kita. Namun dengan adanya koordinasi yang baik, dengan adanya hubungan yang baik, tetap berjalan hingga tahun 2009, alhamdulillah peningkatan daripada dasar-dasar fikih 20% dan peningkatan baca tulis Al-Quran sudah mencapai 10%. Pada tahun 2010 hingga 2012 adanya kekosongan pembinaan mu'alaf di sana, karena itu tadi adalah faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak adanya penyuluh agama Islam di sana. Nanti pada tahun 2013 hingga 2021 sampai kita lihat secara signifikan materi-materi yang kami berikan adalah materi yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya, dan alhamdulillah pada tahun 2021 mencapai 85% dan 60, maaf mata saya tidak jelas, 60%. Baik. Apa yang dimaksud di sini adalah tradisi adat yang menyimpan dari syariat Islam, dan tentunya Desa Taban, kampung adat di sana itu masih memegang tradisi-tradisi, termasuk adanya menari, pernikahan, miras. Menari di sini adalah konsekuensinya harus ada ketika ada kegiatan apapun, apakah itu acara-acara pesta, pernikahan, nyanyian atau kematian, termasuk juga pernikahan. Pernikahan di sini adalah dia mengkombinasikan antara adat dengan tanpa mencampur baurkan dengan Islam bagi orang yang Muslim. Namun ritual adatnya tetap dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah miras, ini tidak bisa dipungkiri. Apapun kegiatannya selalu ada miras baginya. Yang menjadikan mu'alaf di sini bagaimana dia berkelanjutan daripada bidang mu'alafnya itu, bagaimana dia mengamalkan daripada amalan-amalan apa yang telah kita bina, apa yang telah kita sampaikan. Alhamdulillah sehingga Sony adalah nama mu'alaf yang bernama Anissa pada tahun 2000 masuk Islam, dan kita tahun ketiganya dia dapat memahami apa itu Islam, dia dapat memahami apa itu puasa, dan dia alhamdulillah dia dapat menjalankan puasa sesuai dengan syariat Islam. Dan pendampingan bersama dengan penyuluh yang ada di sana, yang ditugaskan di sana, bagaimana kita adanya pendekatan kepada masyarakat, komunikasi yang baik, karena tidak semudah itu masyarakat di sana, khususnya mu'alaf di sana, menerima dan memahami apa yang kita berikan, termasuk ajaran-ajaran fikih dan baca tulis Al-Quran. Maaf, ini baru.
Ibu Siti Zaira Syakir. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi memang kalau kita lihat mu'alaf ini perlu diharapkan menunjukkan mengurangi harmoni kehidupan di sekitar masyarakat. Nah, apakah bisa terjadi dan kemudian bagaimana Ibu sebagai di sana bisa terlibat dalam menengahi kira-kira potensi konflik yang terkait dengan kehidupan agama di sana. Baik, terima kasih. Penduduk di sana jelas kita tahu agama di sana adalah tiga, dan agama Islam sendiri sebetulnya sedang tertuju Kristen 235 dan Katolik itu 45. Ya, selama ini alhamdulillah ya kelihatan adalah toleransinya kuat ya, seperti pada acara-acara hari raya Idul Fitri dia saling mengunjungi sama keluarganya. Itu tadi adalah dari segi makanan. Ya, makanan Islam yang melayani, makanan Kristen adalah Kristen yang melayani. Kemudian dari mana adalah siapa yang menjadi tuan rumah yang memberikan hajatan. Dan inilah yang menjadi satu toleransi yang kuat yang kita selama ini lihat ketika kita pendampingan dan pembinaan. Ya. Terus kalau ada masalah 24 jam sebagai ibu selalu terbuka memberikan konsultasi, tapi bukan dalam hal konflik, tapi dalam hal bagaimana cara-cara menikah, bagaimana pembinaan itu bisa ditingkatkan, bisa didatangkan. Hal-hal itulah yang menjadi konsultasi mereka kepada kami. Kalau konflik selama ini 11 tahun di sana kami belum pernah ada dan belum pernah kami merasakan yang namanya konflik. Mudah-mudahan tidak ada. Dari tadi sama videonya jalan terus. Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup, saya tentukan bahwa menyampaikan dan pembinaan dan pendampingan bersama dengan mu'alaf ini perlu kebijakan, perlu menyampaikan dengan bijak. Bijak di sini adalah bagaimana kita mengetahui kualitas mereka, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana psikologi mereka. Belum tentu hari itu dia tahu dan sudah tahu, tapi yang jelas di sini sebagai penyuluh adalah untuk bersebarang, untuk membina dan membina sebagaimana mereka selalu meminta kita untuk selalu ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, dengan adanya ini adalah merupakan kerjasama. Harus ada kerjasama dengan pemerintah setempat. Ya, yang mana kegiatan ini adalah kelanjutan program yang sama-sama kita lakukan. Dengan adanya LCS ini adalah merupakan satu wadah yang dapat mengorganisir program dan kegiatan ini kayaknya malam yang ada di seluruh kecamatan Sepuku yang ditempatkan di Taman itu sendiri. Serasa inilah makanan kami yang kami dapat tambahkan. Bila kita buat hidayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan untuk mengambil ngomong. Baik Bapak Ibu, siap-siap nomor peserta nomor 16. Terima kasih. Biasa.
16 ini tolong nanti peserta yang putra jangan pura-pura hamil ya. Ini ada dua, Pak, ada dua. Gus ada dua orang. Udah 5 bulan saya. Ya ini itu hamil. Hati-hati Bu, jangan dipaksa. Suaranya perlu dijaga sih. Kalimantan? Iya. Ada? Maju mi dulu itu. Sudah orang ketiga. Bisa? Bisa?
Bapak permisi untuk kopinya. Oh iya. Ini kayaknya ada yang tidak ikhlas nih. Apa laptopnya? Ini karena memuliakan orang hamil begini ya. Bismillah, Ibu barangkali mau sambil duduk nggak apa-apa kalau capek berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri dan seluruh hadirin. Sebelumnya saya juga mau berkantun. Pohon yang baik akarnya kuat, buahnya enak dan melimpah. Muslim yang baik rutin berzakat, penghasilannya membawa berkah. Ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perbatasan melalui strategi pemberdayaan zakat di Kampung Sadar Zakat, Kecamatan Sebatik Timur. Di antara keunggulan bidang pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil tentang wajibnya zakat yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Islam dalam mewujudkan kepedulian terhadap sesama. Dan terdapat banyak undang-undang dan peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan zakat sebagai bentuk perhatian pemerintah tentang pengelolaan zakat. Pemberdayaan zakat adalah usaha agar dana zakat dapat mendatangkan manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat merubah status dari mustahik menjadi musakin. Ini adalah Selayang Pandang, Kecamatan Sebatik Timur, Kampung Sadar Zakat. Kita bisa search di Google Maps posisi Kampung Sadar Zakat yang berlokasi di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana pernyataan Ibu Insinyur Nana Mitarde, Ketua Komisi Basnas RI, waktu itu kunjungannya di Pulau Sebatik tahun 2019, beliau mengatakan sudah keliling Indonesia, baru pertama kali ini menemukan yang namanya Kampung Sadar Zakat, hanya ada di Kecamatan Sebatik Timur.
Dan Kecamatan Sebatik Timur adalah salah satu kecamatan yang memiliki strategis yang sangat strategis sebagai garda depan wilayah NKRI karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dan salah satu pulau yang unik karena sebagian negaranya adalah negara Malaysia dan sebagian lagi masuk negara Malaysia. Bahkan ada rumah di Pulau Sebatik di mana ruang tamu adalah negara Indonesia dan ketika kita masuk ke dapur adalah negara Malaysia. Berdasarkan dari data 4 desa Kecamatan Sebatik Timur yaitu Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Haru, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Bukit Arunda yang tercatat sebanyak kurang lebih 12.551 jumlah jiwa penduduk periode sampai dengan Desember tahun 2019 ya, di mana sumber daya alamnya terdiri dari bidang pertanian karena di Pulau Sebatik itu memiliki lahan persawahan yang sangat luas, kemudian bidang pertanian ya, ada peternakan, ada sapi, kambing, bahkan ada kuda juga, perikanan juga, dan budidaya rumput laut. Ini adalah kegiatan makbetan ya istilahnya di sana. Ini adalah jamaah binaan penyuluh agama Islam dan mustahik binaan UPZ Sebatik Timur. Itu foto siapa itu? Saya. Ada Pantai Indah di Desa Tanjung Aru. Ini adalah jembatan panjang di Pulau Sebatik. Kegiatan rekor muri Indonesia pada 17 Agustus tahun 2017. Melihat potensi yang ada di Kecamatan Sebatik Timur, sumber daya alamnya, baik itu dari potensi ekonomi, baik dari kalangan birokrat, pengusaha, petani, pekebun, jika dana zakat mereka dikumpul lalu dikelola dan diberdayakan secara produktif, tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di perbatasan. Berdasarkan laporan dari unit pengumpul zakat Kecamatan Sebatik Timur yang terbentuk sejak tahun 2018, dapat mengumpulkan zakat daya alamnya, baik itu dari potensi ekonomi, baik dari kalangan birokrat, pengusaha, petani, pekebun, jika dana zakat mereka dikumpul lalu dikelola dan diberdayakan secara produktif, tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di perbatasan. Berdasarkan laporan dari unit pengumpul zakat Kecamatan Sebatik Timur yang terbentuk sejak tahun 2018, dapat mengumpulkan setelah dilaunchingnya Kampung Sadar Zakat dapat mengumpulkan zakat sebesar 100 juta rupiah. Dan di masa pandemi tahun 2020, target pengumpulan zakat infak sedekah adalah 150 juta rupiah dan alhamdulillah dana zakat yang terkumpul sebesar 223 juta rupiah. Dan tahun 2021 target pengumpulan ZIS sebesar 250 juta rupiah. Dan alhamdulillah sejak Januari hingga Oktober tahun 2021 dana zakat infak sedekah yang terkumpul melalui UPZ Sebatik Timur sebesar 478 juta rupiah. Tentu inilah ya, yang menarik untuk perhatian saya turut andil dalam hal ini bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di perbatasan itu dengan bentuknya Kampung Sadar Zakat yang sebagaimana kita bisa melihat grafik data mustahik yang semakin meningkat. Tentunya peningkatan dana zakat dan para muzaki di Kecamatan Sebatik Timur adalah karena adanya komunikasi yang baik. Mengajak masyarakat untuk berzakat diperlukan komunikasi yang baik sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wajibnya zakat. Koordinasi juga sangat perlu dilakukan, terutama melibatkan lembaga terkait seperti Basnas, pemerintah, di majelis taklim, bahkan juga di media sosial seperti di Facebook, di WhatsApp, kemudian menyebarkan spanduk-spanduk tentang UPZ agar mereka mau berzakat dan berzakat melalui lembaga resmi pemerintah.
Nah, 3 kesatuan inilah komunikasi yang baik, kemudian koordinasi dengan lembaga terkait dan sosialisasi kepada stakeholder merupakan suatu kesatuan yang harus dilakukan dalam rangkaian pencapaian kerja agar pemberdayaan dana zakat dapat tadi itu sebelum saat sudah dimulai waktunya. Persoalan. Sejak dipanggil. Sejak dipanggil. Kerja-kerja penyuluh itu seperti apa ini? Terima kasih. Iya, yang bolak-balik ya. Iya, artinya misalnya gini, kerjanya di Malaysia, bayar zakatnya Indonesia, atau mungkin sebaliknya, gimana itu? Tadi kan hanya selayang pandang Pulau Sebatik, ya, memperkenalkan Pulau Sebatik di perbatasan, dan ia memang ada juga warga TKI di Malaysia. Dan untuk pemaparan kami ada yang memang realita di Pulau Sebatik, potensi masyarakat itu yang mayoritas adalah pengusaha yang memiliki penghasilan yang besar, itu sangat potensial jika dana zakatnya itu dikumpul, dikelola dan diberdayakan secara produktif untuk membantu masyarakat yang memang yang berhak layak untuk menerimanya. Dan alhamdulillah memang kami sudah, sebenarnya tadi belum sampai slide-nya yang hasil inovasinya yang kami bantu, alhamdulillah kami berikan bantuan modal usaha, dan mereka dengan modal usaha itu mereka bisa mengembangkan produktivitasnya sehingga dia sudah mulai bisa menjadi bersedekah melalui UPZ Sebatik Timur, sehingga dana zakatnya hasil UPZ nanti dikembalikan lagi ke mustahik lain yang kami bantu mustahik lainnya. Saya tanya Bu ya, Ibu, apakah ada data terkait dengan muzaki? Sebuah kampung atau sebuah desa ketika dia akan menjadi sadar zakat, tentunya bukan hanya dalam pengelolaan dananya, tapi mengangkat dari mustahik menjadi muzaki. Ya. Apakah ada data yang akan Ibu berikan bahwa memang sudah ada atau memang banyak yang dari mustahik menjadi muzaki kembali? Karena tadi Ibu juga tidak, saya belum sempat melihat dari data-data yang Ibu beri. Yes. Terima kasih, Pak. Jadi ini adalah salah satu yang kami mustahik binaan penyuluh agama Islam bekerja sama dengan unit pengumpul zakat Sebatik Timur, yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada Makcik Suharti, sehingga dana zakat dia membuat kue dan hasilnya itu dijual bahkan sampai di negara tetangga. Hasil jualan mencukupi misalnya, tapi sudah selalu berbagi juga melalui UPZ Sebatik Timur. Cukup kita berikan sekali. Terima kasih, karena saya awali tadi dengan pantun, jadi saya juga mengakhirinya dengan pantun. Jika Anda hendak ke Sebatik, menemukan, jangan lupa menggunakan pesawat. Cakap. Jika rezeki Anda dilapangkan, jangan lupa berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa
jalan ke daerah tempat mereka yang terabaikan oleh pemerintah. Minta maaf, intinya daerah-daerah pedalaman ini jauh tersentuh dari pasar. Cepatlah dia bersihkan. Tapi anehnya ada orang memasukkan di dalam perutnya, di dalam badannya najis. Karena dia tidak paham, tidak populer. Tidak mencintai dan tidak menyayangi kepada istri atau pasangan masing-masing, hendaknya janganlah dengan tangan. Karena apa? Kejadian seperti itu bisa dijadikan korban anak kita masing-masing, sehingga mereka tidak sedikit pergi ke jalanan